Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas webtoon Marry My Husband episode 44. Jadi nggak seperti biasanya, karena kita cuma mengulas aja dari episode hari ini yang baru aja rilis. Aku nggak bisa kayak kemarin kayaknya yang neranginnya secara formal, jadi cukup informal aja. Cuman garis besarnya aja poin-poin yang harus kita bahas di episode kali ini. Karena kalau terlalu formal kayaknya kagok jadinya ya. Kayak gini contohnya, di episode kali ini kan kelihatan di masa kecilnya si Kang Ji-won dan juga So-min. Nah, So-min di sini itu ngerasa kalau Kang Ji-won itu berpura-pura nggak serakah gitu. Padahal semua yang diinginkan So-min, tapi nggak kayak Ji-won yang tinggi banget kayak batang pohon terus gadis jelek dengan kacamata. Nah, di sini pas si So-min tahu kalau ternyata Kang Ji-won juga nggak memiliki orang tua yang sama kayak So-min ini seneng banget sampai dia pengen terbang gitu. Tapi kayaknya perasaan itu hanya sesaat. Pas dia ngelihat orang tuanya, ternyata ayahnya itu perhatian banget. Itu kayaknya nggak adil sama So-min yang hidupnya udah parah banget gak enaknya. Sementara itu So-min itu terus-terusan disalahkan ibunya karena menjadi penyebab ayahnya suka banget selingkuh sama cewek lain. Sementara enaknya Ji-won itu ayahnya masih perhatian gitu. Jadi kan ada perbedaan yang bikin si So-min ini iri gitu. Nah, pas dilihat So-min tanya dong ke Ji-won apakah dia rindu sama ibunya gitu. Karena kan di sini Ji-won cuma diurus sama ayahnya. Di situ Ji-won ternyata nggak tahu ibunya kayak gimana. Di sini Ji-won hanya ngejawab kalau dia hanya punya nenek, terus ayahnya dan juga So-min. Dan kadang-kadang Ji-won juga ngelihat foto ibunya gitu di foto keluarga. Di situ So-min penasaran dong. Nah, pas Ji-won mau menunjukkan foto keluarganya si Ji-won, kelihatan itu di situ ada ayahnya dan juga ibunya Ji-won. Pas So-min ngelihat foto ibunya Ji-won, dia kaget banget. Ternyata foto ibunya Ji-won itu adalah wanita yang pernah berada di mobil ayahnya So-min. Alias So-min ini pernah ngepergokin ayahnya selingkuh sama ibunya Ji-won. Gila, mind blowing banget. Ternyata ibunya Ji-won ini selingkuh sama ayahnya So-min. Karena So-min itu disalahin sama ibunya, gara-gara So-min lah ayahnya selingkuh. Di sini So-min malah nyalahin Ji-won gara-gara ibunya itu selingkuh ke ayahnya. Nah, aku nggak begitu ngerti logika sesat macam apa yang dipikirkan So-min, tapi yang pasti itu udah ditanamin sejak kecil sama ibunya yang nyalahin So-min atas perlakuan ayahnya yang tukang selingkuh. Ternyata selingkuhnya ke ibunya Ji-won. Otomatis kan yang disalahin So-min Ji-won ya. Dari mulai kehidupannya So-min yang udah gak bahagia, dipukulin emaknya tiap hari, terus sengsara banget, itu semuanya gara-gara Ji-won. Bahkan sampai di situ So-min gak terima, malah dia pengen si Ji-won itu ditangkap sama polisi aja gitu. Nah, di sini aku baca ternyata Kang Ji-won ninggalin So-min, ngajak Hyeon pergi. Melihat Ji-won pergi, So-min itu meronta-ronta, gak bisa dikendaliin sama polisinya sampai polisinya ini ngancem So-min bakal ditahan sekarang juga. Tapi So-min ini sampai cari-cari alasan biar gak ditahan sekarang sama polisi. Akhirnya dia minta untuk nerusin acara pemakaman ini, acara di rumah duka ini sampai selesai. Akhirnya si polisi ini ngasih kelonggaran gitu. Jadi mereka mau mengawasi So-min sampai acara ini selesai baru ditahan. Alias So-min baru mau pergi kalau acara ini baru selesai. Mereka pun menyetujuinya. Dan akhirnya mereka nungguin di belakang ngelihatin So-min lagi berdoa. Tapi di sini di sisi lain Ji-won itu udah ngucap selamat tinggal buat So-min, alias ini perpisahan terakhir, udah nggak mau ngurus masalah So-min lagi. Di sisi lain ini So-min masih mikir gimana caranya kabur kalau mereka aja ngeliatin terus. Ini dua polisinya masih ngeliatin alias melototin So-min mulu. Padahal So-min ini berharap mereka mengalihkan pandangan sebentar aja, ngelihat pesawat kayak ngelihat ayam kayak apa kayak. Akhirnya So-min berinisiatif, dia ngedekatin si polisi dan meminta izin ke toilet sebentar. Dan tentu saja polisinya membolehkannya.
Dan mereka akhirnya salah satu dari polisi tersebut mencoba mengawasi Somin di depan pintu toilet. Di situ Somin marah-marah dong, nyalahin Jiwon segala macem, dan dia nggak merasa bersalah gitu atas dosa yang diperbuatnya. Nah, di sini Somin mikir dong, aku harus melarikan diri nih, dan dia bingung gitu, caranya apa? Dan di sini ternyata Somin menemukan satu cara gimana caranya dia bisa melarikan diri. Waktu pun berlalu dan nampak Somin berjalan keluar dari kamar mandi. Dia memakai baju orang yang tukang bersih-bersih kamar mandi gitu. Dan ternyata polisinya nggak nyadar Somin itu baru aja keluar dari kamar mandi karena memakai penyamaran yang nggak mereka sadari. Dan ternyata Somin berhasil. Dan disitulah Somin akhirnya melepaskan pakaian baju kebersihan. Dan di sini di adegan selanjutnya kita diperlihatkan manajer Kim itu mikirin Somin yang pengen banget ngasih minuman kesukaannya Somin, tapi nggak kesampaian. Nah, di sanalah dia malah tiba-tiba kaget ngelihat Somin itu sedang bersembunyi. Di situ Somin ketakutan. Dan ternyata manajer Kim akhirnya membantu si Somin untuk bersembunyi di mobil. Dan di sini buat kalian yang belum tahu, ternyata manajer Kim ini nggak tahu kalau si Somin itu ternyata buronan polisi, alias Somin itu kriminal gitu. Ya maklumlah dia itu cuek banget si manajer Kimnya. Di situ manajer Kim ngasih jajanan dan minuman yang kesukaan Somin, tapi Somin ini nggak mau dan menyuruh si manajer Kim untuk membelikan sesuatu yang panas gitu, kayak minuman panas dan sebagainya. Si manajer Kim ini pun mengelus kepala Somin dan menyetujuinya. Kok menyetujui? Mau gitu, mau membelikan minuman Somin. Dan kelihatan sih Somin itu ternyata masih nggak suka sama manajer Kim sampai sekarang. Dan terlihat Somin ini kan sendirian. Dia memanfaatkan kesempatan ini mumpung manajer Kim lagi pergi. Somin ini berencana untuk membawa lari mobilnya Pak Kim. Dan ternyata saat Somin menyalakan mobilnya, Somin kaget dong. Ternyata di situ ada Yo Ji Hyuk di parkiran. Otomatis Somin ini ngelihat si Yo Ji Hyuk, berarti ini nungguin si Kang Jiwon. Dan benar saja Kang Jiwon muncul, datang masuk ke parkiran dan menemui Yo Ji Hyuk. Ya namanya masih dendam ya. Si Somin akhirnya merencanakan untuk mencoba menabrak si Kang Jiwon. Nah di sini Somin itu iri banget ngelihat Jiwon malah enak-enak pacaran berpelukan sama konglomerat generasi ketiga. Dia ngumpat ke Kang Jiwon yang enak-enakan. Di situ di sisi Kang Jiwon, oke, sekarang semuanya udah berakhir. Park Min Hwan dan juga Jung So Min yang membuat dirinya menderita udah nggak ada lagi lingkaran setan nasib yang menyakitkan. Akhirnya berakhir gitu. Dan di sini Jiwon ingin memberitahu Yo Ji Hyuk semua rahasia yang Jiwon miliki dari awal sampai sekarang. Mulai dari dia kembali ke masa lalu 10 tahun kemudian, terus dia pengen membalas dendam dan mencoba mengubah nasibnya. Tapi sekarang bersama si Yo Ji Hyuk, Jiwon pengen banget hidup bahagia. Nah di sini Jiwon meminta Yo Ji Hyuk untuk mendengarkannya baik-baik. Belum selesai Kang Jiwon menceritakan rahasianya, di sini si Yo Ji Hyuk teralihkan fokusnya sama mobil yang sedang bergerak ke arah Jiwon. Kaget dong si Yo Ji Hyuk ngelihat ternyata ada orang yang mengendarai mobil tersebut dan mencoba untuk menabrak Kang Jiwon. Di sisi lain terlihat Somin sudah siap untuk menancapkan gas di mobil tersebut, mencoba untuk menabrak Kang Jiwon. Di situ Somin berteriak, "Mampus kau Kang Jiwon!" Nah disitulah si Yo Ji Hyuk dan Jiwon kaget melihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka berdua. Di saat Somin mencoba untuk menabrak mereka berdua, si Yo Ji Hyuk ini berteriak kepada si Kang Jiwon, "Kang Jiwon!" Lalu si Yo Ji Hyuk ini mencoba untuk mendorong Kang Jiwon sekuat mungkin agar si Jiwon ini selamat dari tabrakan mobil tersebut. Wah ini dramatis banget sih, karena ini kejadiannya cepet banget. Si Yo Ji Hyuk mendorong Jiwon
Dan Jiwon pun terpental menjauh dari tabrakan mobil tersebut. Ketika Jiwon terpental, mobil tersebut berhenti dan nampak terlihat ketika Jiwon sedang kesakitan untuk bangun setelah terpental dari dorongan Yo Ji Hyuk. Di situ terlihat Somin kaget setengah mati karena melihat seseorang tertabrak oleh mobilnya dan itu bukan Kang Jiwon. Nah, disitulah Kang Jiwon masih lemah tak berdaya untuk mencoba bangun dari insiden tersebut. Wah, ini parah banget sih, karena Somin ini malah salah target buat nabrak seseorang. Dan aku gak nyangka ternyata setragis ini, semua orang ditabrak, dibunuh. Banyak banget pembunuhan di sini gara-gara Somin doang padahal. Dan ternyata ketika Jiwon melihat, ternyata orang yang ditabrak si Somin itu adalah Yo Ji Hyuk. Waduh, parah banget karena darahnya berceceran kemana-mana. Aduh, itu nakutin banget sih. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.